Ya, teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya mau berbagi tips ya mengenai hal-hal apa yang perlu diperhatikan supaya senar itu nggak terlalu gampang cepat putus gitu ya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kan baru nyenar, baru sekali senar, kadang-kadang baru beberapa kali pakai lah gitu, totalnya udah putus gitu kan. Kadang berasa juga ya kan, senar juga kan ya lumayan ya harganya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, teman-teman yang perlu diperhatikan ini mata itiknya nih, teman-teman. Mata itik kan setiap raket kan ada mata itiknya. Nah, ini kalau pada senar saat kita senarnya putus, kita perhatikan tuh mata itiknya. Apakah mata itik ini ada yang sobek apa enggak gitu ya. Sobek itu pas yang terkena jalur senarnya kan kelihatan garisnya. Nah, kalau sobek itu kelihatan itu senar mata itiknya itu kelihatan framenya pecah dia. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Terus sama yang perhatikan juga nih bagian bawah ini nih, kadang-kadang bawah mata itiknya nih, bagian frame bawah ini itu udah pada putus. Nah, itu harus kalau udah putus gitu mau nggak mau diganti. Nah, kalau pada pecah ada juga biasa diputer atau enggak ya diganti juga gitu. Ini apanya mata itiknya ya. Ya sebenarnya ini sih tugasnya tukang senar sih ya, tapi kan kalau kita yang lihat dan kita tahu kan kita lebih bisa kasih tahu, Mas ini tolong bagian sininya nih tolong diganti ya. Kadang-kadang kan tukang senar juga kan manusia juga, bisa mungkin dia kelewat atau dia buru-buru akhirnya kan nggak keganti, akhirnya kan bisa ya, akhirnya kan temen-temen juga yang ngerasain ruginya pas main bentaran putus gitu ya. Nah, untuk berhubungan mata itik juga nih yang lain nih, ini mata itik ini kadang-kadang kalau raketnya lama, raket udah tua, itu mata itiknya tuh udah pada keras, teman-teman. Nah, itu juga. Jadi kadang-kadang teman kalau teman suka ini kok di raket ini saya pakai nih raket yang udah tua nih maksudnya, kok senar sering putus ya? Gitu, nggak awet gitu. Nah, itu bisa juga karena mata itiknya kan namanya bahannya kan dari plastik ya. Kalau udah lama-lama itu jadi kaku, jadi keras. Nah, itu jadi kan udah nggak main lagi. Jadi kalau kena senar, kena ketarik gitu, senar sentak gitu, ya jadi tajam bisa putus jadinya. Itu ya, itu mau nggak mau ya senar itunya diganti semua mata itiknya kan udah keras semua ya, udah raket tua namanya. Atau enggak ya udah mau nggak mau ya beli raket baru gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman harus perhatikan ini bagian sini teman nih, suka senar ini bandok mata itu suka ada pada amblas nih teman nih. Karena biasanya tuh kalau raket yang ringan, yang 5U, 6U, 7U, raket yang ringan-ringan tuh sering terjadi di sini nih. Jadi frame bagian atasnya ini, framenya di antara mata itiknya itu amblas. Jadi senarnya turun, jeblos ke dalam. Amblas tuh gitu ya. Kadang-kadang kita nggak diperhatiin, jadi tuh ngejepit itu senarnya. Ngejepit sama framenya itu, kan amblas ya. Nah, kalau saat kita main tuh bisa putus. Kalau kena pukulnya pas kena nggak pas gitu ya, lagi nggak ini, putus sudah karena bagian situnya. Nah, itu sering terjadi gitu ya. Emang di raket 4U juga bisa sih, cuma rata-rata di raket yang 5U, 6U, 7U gitu itu udah resikonya itu kalau raket enteng ya. Itu harus diperhatikan gitu. Emang nanti kalau udah gitu ya mau nggak mau di repair atau enggak ya udah ganti raketnya gitu ya. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga itu mukulnya teman-teman diusahakan kenanya di bagian sweet spot. Karena banyak terjadi kalau putusnya, maksudnya putusnya dalam waktu cepat itu biasanya putusnya itu mukulnya salah. Biasanya kenanya di ujung-ujung sini nih, pinggir-pinggir, rata-rata di sini nih kenanya. Itu ya. Jadi nggak kena di sweet spot. Ya caranya gimana ya? Itu mau nggak mau ya teman-teman dilatih untuk kebiasaan mukul kenanya di sweet spot. Jadi jangan main asal pukul aja gitu ya. Memang ini sih juga nggak selalu patokan mesti pemain-pemain pemula, pemain pro juga kadang-kadang kan juga kalau lagi namanya main ya bisa juga miss juga kenanya di sini gitu ya, jadi putus juga. Itu bisa juga terjadi. Tapi kalau kita udah kebiasaan mukul kena di sweet spot, biasanya kita kalau main itu akan lebih awet gitu. Karena kalau kena di sini sweet spot itu pasti awet lah, biasanya bisa di atas 1 bulan lah harusnya ya. Kalau senarnya juga senarnya yang bagus gitu ya. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat itu kalau bisa sih kalau tarik itu jangan terlalu kencang temen. Jangan, kalau menurut saya tuh ya tarikan ya 26 atau sampai 28 aja lah. Itu juga udah bagus kok temen-temen kalau nariknya bener ya. Kalau yang tukang nariknya bener tuh harusnya segitu udah cukup bagus. Kecuali emang temen ya emang tipenya emang mau tariknya kenceng-kenceng di atas 30 ke atas itu. Cuma itu ya itu resiko untuk putus ya semakin besar gitu ya. Udah gitu kan kalau tarikan kencang itu juga ada resiko juga teman. Jadi kadang-kadang teman suka lihat kan kalau orang main padahal mukul kena frame gitu ya, itu bisa patah.
Karena dia pas kenceng, dia cemes, kena sentak, ini tariknya kenceng, itu bikin kaket bisa langsung krak gitu, patah. Gitu ya, jadi itu tarikan kenceng itu ada juga kerugian-kerugiannya gitu ya. Jadi salah satunya supaya bikin senar juga nggak terlalu cepat putus ya, tariknya juga kira-kira jangan terlalu kencang sekali gitu ya. Nah, ini yang kelima ya. Yang kelima ini teman-teman kalau sering putus ya mau nggak mau ya senarnya dipilih jangan yang diameter terlalu kecil ya. Jadi diameternya ya dinaikin sedikit, misalnya biasa di 0,66 ya naikin ke 0,68 atau ke 0,70 supaya bisa lebih awet gitu ya. Tapi kalau teman-teman tetap, oh saya bisanya di segitu om, misalnya di 0,63 gitu. Ya udah, kalau tetap mau di 0,63 ya pilih senarnya yang lebih berkualitas. Jangan yang standar-standar gitu ya, otomatis saya cepat putus. Yang lebih berkualitas dan tariknya juga jangan terlalu kencang gitu ya. Jadi kalau menurut saya tuh kalau senar di bawah 0,65 ya menurut saya sih kalau nariknya benar ya di 26 sampai 28 lbs itu udah cukup sebenarnya. Kalau nariknya bagus ya, itu harusnya udah cukup, udah keluar itu repulsionnya. Malah kalau kita paksain di 29 apalagi naik ke 30 itu biasanya kalau senar yang di bawah 0,65 itu akan kurang keluar malah repulsionnya gitu. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu ya. Ya kira-kira itu aja sih teman-teman yang mengenai tips saya ya supaya hal-hal apa yang perlu diperhatikan supaya senar-senar itu nggak gampang putus ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman masa ini bermanfaat, nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman lainnya ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.